Apakah Allah sudah mengetahui? Apakah Allah sudah tahu siapa di antara kita ini yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Kalau gitu, buat apa kita beramal? Karena kita tahu korek api neraka itu ustaz, orang yang berilmu, orang yang hafal Quran. Karena sebagian orang kalau musibah baru ngomong takdir, takdir, ustaz. Loh, kalau sukses, usaha. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pertanyaan tentang takdir ini kadangkala membuat kita agak bingung ya. Para ulama meringkaskan pembahasan takdir ini dalam 4 hal. Yang pertama adalah ilmu. Allah mengetahui kalau fulan ini akan masuk neraka. Jadi Allah sudah tahu. Bisakah kemudian berubah dia tahu-tahu masuk surga? Ya, ilmunya Allah dia masuk neraka, nggak bakal masuk surga orang itu. Loh Ustaz, tapi kan ada hadis yang mengatakan la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa al bir. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Iya, para ulama menyebutkan ada takdir yang digantung sama Allah memang, yang ada urusannya sama doa. Dan yang dirubah itu adalah yang di buku catatannya malaikat. Itu yang berubah. Adapun yang di buku induk Lauhul Mahfud tetap. Karena buku itu isinya ilmunya Allah tentang orang ini. Orang ini kan belum lahir. Allah tahu dia akan lahir kapan. Kemudian ketika dia besar, dia akan menikah dengan siapa. Kemudian dia nanti akan seperti apa. Allah tahu dengan orang ini. Dan orang ini Allah kasih kehendak, kemauan. Sehingga dia bisa memilih. Makanya dalam beragama nggak ada pemaksaan. Mau nggak yang mau beriman, mau yang kafir, silahkan. Tapi Allah sudah tahu siapa yang akan memilih kekafiran dan siapa yang akan memilih ketaatan. Allah itu tahu. Dan kita tidak tahu. Itu rahasia Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama ilmu. Setelah ilmunya Allah, lalu ilmu itu dicatat di Lauhul Mahfud. Kemudian nanti ada pencatatan yang tiap orang itu di perut ibundanya, atau ada pencatatan tahunan ya di malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu kehendak Allah. Allah menghendaki itu terjadi, baru kemudian diciptakan peristiwa itu oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi semua bersumber dari ilmu. Allah tahu fulan ini akan membunuh nanti. Ya sudah, itu yang dicatat. Kalau pertanyaannya, apakah mungkin orang ini yang dia takdirnya masuk neraka, kemudian dia taat kepada Allah, dia mentauhidkan Allah, mati husnul khotimah, mungkin dia masuk surga? Berarti memang dia di catatannya masuk surga, bukan masuk neraka. Kan kita ini menanyakan sesuatu yang tidak dalam bayangan kita nggak tahu. Makanya kadang-kadang kita melihat ada orang, Allah preman Ustadz, orang ini jahat Ustadz, tapi setahun sebelum mati Ustadz jadi orang baik Ustadz, dan matinya ketika sujud. Berarti dia takdirnya masuk surga. Wallahu a'lam, kita nggak tahu juga. Karena kita untuk urusan akhirat ini taunya nanti. Di dunia kita berharap, kalau ada orang soleh berharap mudah-mudahan masuk surga. Karena kita tahu korek api neraka itu ustaz, orang yang berilmu, orang yang hafal Quran. Ya kita berharap mudah-mudahan kiai ini, ustaz ini masuk surga Allah Azza wa Jalla, karena pandangan kita orang baik. Tapi Allah yang lebih tahu dia baik sungguhan atau pura-pura baik. Itu ilmunya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau tadi ibu mengatakan, apakah orang ini yang tadi, yang ditakdirnya dia masuk neraka, tapi kemudian dia bertakwa kepada Allah, ibadahnya bagus, macam-macam. Ini kan dalam pandangan manusia. Boleh jadi dia ria. Jadi tetap takdirnya masuk neraka. Walaupun dalam pandangan manusia seakan-akan dia orang baik. Pernah Nabi SAW sedang di kuburan Baqi, sedang menguburkan jenazah. Lalu ada sahabat yang bertanya, ini ibu-ibu perhatikan ya,
Pertanyaan para sahabat itu kayaknya mirip dengan pertanyaan kita. Apa pertanyaannya? Aya'lamu rabbuna ahlal jannati min ahlin nar. Apakah Allah sudah mengetahui? Apakah Allah sudah tahu siapa di antara kita ini yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Allah tahu nggak? Kata Nabi SAW, nah, tahu. Akhirnya muncul pertanyaan lanjutan. Fafimal amal. Kalau gitu, buat apa kita beramal? Kalau Allah sudah tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu. Tugas kalian apa? Beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua akan ditetapkan sesuai dengan catatannya dia. Udah, tugas kita beramal. Maka takdir ini rahasia ilahi. Apakah pernah antum ketemu orang miskin yang lalu mengatakan, kayaknya saya ditakdirkan jadi miskin memang? Ada? Nggak ada. Allah kasih keinginan di diri dia untuk jadi orang kaya. Dikasih keinginan untuk berusaha dan berupaya. Beriman dengan takdir ini yang baik dan buruk, itu akan membuat kita jadi tenang hidupnya tatkala yang kita inginkan tidak sesuai dengan, tatkala yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita jadi tenang. Tatkala yang terjadi itu sesuai dengan yang kita inginkan, kita jadi bersyukur sama Allah karena Allah menakdirkan kebaikan buat kita. Karena sebagian orang kalau musibah baru ngomong takdir, takdir. Loh, kalau sukses usaha. Loh, enggak jemaah. Susah dan sukses itu sama-sama takdir. Makanya ketika antum kaya raya, sukses, itu takdir. Ketika antum susah dapat musibah, itu juga takdir. Ketika orang mukmin beriman, kata Nabi SAW, ajaban li amril mukmin. Orang mukmin itu menakjubkan urusannya. Semua urusannya baik. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Maka bersyukur itu baik buat dia. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar, dan bersabar itu baik buat dia. Maka dua kondisi itu akan menjadi baik kalau kita beriman. Barakallahu fiik. Kayaknya itu yang dapat Anda sampaikan jamaah. Anda kembalikan ke MC karena masih banyak hadiah yang bisa dibagikan. Untuk mungkin bisa mengajukan pertanyaan. Tafadhal. Pertanyaan dari jamaah WhatsApp. Jamaah mana ini? Nah, barakallahu fiikum. Tafadhal. Kelahiran dan ajal adalah ketetapan Allah yang bersifat mutlak. Bagaimana dengan usaha manusia? Misal perbanyak silaturahmi untuk memperpanjang usia, olahraga supaya sehat dan perpanjang usia, dan kelahiran dengan cara bedah sesar. Apakah hal tersebut bisa merubah ketetapan Allah? Barakallahu fiik. Jamaah tadi udah disebutin ya, bahwasanya manusia disuruh berusaha dan takdir itu bisa berubah untuk takdir-takdir yang ada di catatan malaikat dengan doa sehingga hidupnya lebih nyaman. Dengan berusaha dan berupaya dan memperbanyak istighfar, akhirnya Allah mudahkan urusannya. Ya, kita usaha. Tapi kalau bicara apakah usaha itu juga sudah masuk takdir? Iya. Antum bisa berdoa masuk takdir enggak? Takdir. Jadi dengan antum berdoa, urusannya dimudahkan. Doanya ini pun sudah ditakdirkan. Kita itu tahu takdir kapan? Mana mau kasih hadiah? Kapan kita tahu takdir? Angkat tangan yang mau jawab. Antum sudah dapat hadiah? Oh, ini belum. Jadi tahu takdir kapan? Setelah terjadi. Kalau belum, ya usaha. Nggak apa-apa, kasih hadiahnya buat beliau. Nah, jadi kita tahu takdir setelah terjadi. Sebelum terjadi, tugas kita adalah berusaha dan berupaya. Semoga dengan seperti itu Allah mudahkan urusan kita. Nah.